Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Santri Nasional, SMK Negeri Pasirian ngaji bareng Kiai Haji Muhammad Asnawi Sofyan atau disebut Kiai Keren pada hari Jumat tanggal 21 Oktober tahun 2022 bertepat di lapangan upacara SMK Negeri Pasirian. Mewakili Wakil Kepala Sekolah Bapak Sayogi, Bapak Sayogi dan segenap Dewan Guru SMKN Pasuruan. Pasirian. Karena beda tipis antara Pasirian dengan Pasuruan, beda tipis. SMKN Pasirian dan adik-adikku yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik yang sangat saya cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana di pagi hari ini Allah mentakdirkan kita untuk berkumpul bersama di dalam sebuah acara yang begitu mulia, memperingati hari lahir manusia yang termulia, yaitu Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adikku yang sangat saya cintai, ketahuilah kita memperingati Maulid Nabi yang telah dikatakan oleh Wakil Kepala Sekolah tadi, bahwasannya bagaimana kita ini sekiranya kelak di yaumil qiyamah bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ini yang kita butuhkan. Hidup kita akan hampa, hidup kita akan sia-sia apabila kelak di hari kiamat kita tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Maka salah satu cara yang termudah agar kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, sungguh celaka bagi orang yang kelak di hari kiamat ia tidak bisa melihatku, kata Nabi. Lalu Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah, tidak usah kipas, sudah saya tahan panas. Kalau panas saya tahan, tetapi kalau mencintaimu aku tidak pernah tahan. Alhamdulillah Muhammad. Sampai mana ini dah? Ketika itu Sayyidatuna Aisyah bertanya, siapa ya Rasulullah yang tidak bisa memandang kelak yaumul qiyamah? Maka Rasulullah menjawab, orang yang tidak bisa memandangku di hari kiamat, orang lam yusolli alayya, orang yang tidak bersolawat kepadaku sedangkan ia telah mendengar namaku. Makanya lek ono wong solawatan, kalau ada orang yang membaca solawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, agar hidup kita tidak celaka. Allahumma sholli ala Muhammad. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi salam, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika.
dibales, dijawab sing buan, agar kita ini kelak bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad. Apa yang akan kita andalkan kelak di hari kiamat? Enggak ada. Kata apa? Kata jaluk tolong tentang Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Meminta tolong sama siapa? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Semuanya mengatakan nafsi-nafsi. Yang mana kelak di hari kiamat adik-adikku lebih panas, lebih dahsyat daripada panasnya di siang hari ini. Matahari tinggal 1 jengkal, panas. Wong saya di sini aja kepanasan. Gimana kelak di hari kiamat? Maka ketika sudah matahari tinggal 1 jengkal, pastinya kita akan kehausan. Kalau kita kehausan, mau cari air di mana? Nggak ada. Wong totolan nggak orang. Yang dingin, aqua dingin nggak ada. Kacang atom, sprite, karting nggak ono. Tutup bis akas akhirat. Lalu bagaimana kalau orang yang di dunia mencintai Nabi Muhammad, di dunia mau mengikuti jejak kehidupan Nabi Muhammad, maka tidak perlu kita minta, maka Rasulullah akan datang dengan sendirinya untuk memberikan air, memberikan telaganya agar kita hilang daripada dahaga. Hauduka safil. Cekang jong, cekang gelung itu. Hauduka safil. Oh, iki kono sing ngapal. Kalah nang cewek-cewek. Ini kok yang cowok-cowok ini kok melempem-melempem, ada apa? Apalagi patah hati. Hah? Kalau patah hati jangan galau dong. Kalau Anda sedang dipatahkan oleh cinta, jangan membekas yang namanya luka. Ingat, hidup Anda butuh kebahagiaan, bukan butuh penyesalan. Apal? Enggak apal. Jika kau ya apa murid ya? Oh, ini ibu guru ya? Bu, gimana muridnya bu? Kalau diem, aku cinta pada Nabi, apalane tiara. Kan angel. Padahal kita sebagai umat Nabi Muhammad harus setidaknya hafal tentang maulid, hafal tentang sholat. Hafal nggak hafal? Pret. Hauduka sofil mubarrad. Maka kelak ketika kita kepanasan, Nabi Muhammad akan datang kepada kita membawa telaga Kausar agar hilang dari dahaga. Maka di saat ini, ayo adik-adikku, tanamkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad demi keberhasilan kita baik di dunia ataupun di akhir. Sedangkan cinta itu butuh bukti. Nggak ada yang namanya cinta itu tanpa pengorbanan. Seorang penyair yang lagi bestseller pada tahun 2000 sampai 2010, ada seorang penyair yang luar biasa yang dinamakan dengan Khalil Gibran. Ngerti Khalil Gibran? Nggak ngerti. Nang Kanjeng Nabi nggak kenal, nang seorang puitis nggak kenal. Saya nggak pernah sekolah adik-adikku. Saya lulus SD, sekolah masuk di SMPN Negeri 9 1 bulan. 1 bulan sekolah SMP. Habis sekolah SMP karena saya kayak wong ngono, sing dablek-dablek, sing iri-iri itu grup dablek-dablek. Yang nggak dablek yo gak kira lunggone ngono. Mang masak maulid ambek mangan permen.
Tak deloki. Tapi gak apa-apa, seperti gak gedeng. Lan gak ngamuk. Memang di dalam munjan meturen nah telur sepetarangan tak ada, Pak. Ya. Telur sepetarangan ada. Paham? Ngerti endok. Ngerti telur. Mbak tahu ke telur. Apa telur? Apa endok? Apa telur? Endok sak kandange pitik itu gak ono sing padha. Ono sing putih, ono sing ireng. Nah, kaya ngene wis, ono sing meneng, ono sing tablek. Lah ini bagi seorang Khalil Gibran mengatakan, jangan pernah engkau bermain api jika engkau tidak ingin terbakar. Jangan pernah engkau mengatakan cinta kalau Anda tidak mau berkorban. Tapi diekspresikan cinta ini untuk Nabi Muhammad, bukan untuk si ukti-ukti. Tapi saya yakin kalau SMKN Pasir ini kadang harganya murah, cukup coklat silver queen. Sayang, maafkan daku. Mungkin aku tidak pernah ada di dalam kehidupanmu, namun aku akan selalu ada untukmu. Hati-hati nang cangkeme wong lanang iki, hati-hati. Iki cangkeme rusak-rusak ini. Bener enggak? Seorang lelaki akan jatuh cinta kepada seorang perempuan hanya dengan pandangan mata. Lek wis kena pandangan mata, lek wis ngerti sing glowing. Anggur merah yang memabukkan hanya berapa jam? Satu botol anggur merah bisa memabukkan satu malam, tapi lek kena bibir merah, anggur merah sak wengi paling mabuk yo. Lek kena bibir merah, ojo kon le, aku sing surbanan ilang surbane le. Lek wis kena bibir merah, apa maneh kaya Pak Angga. Tekan sarung locot ya. Nah ini seorang lelaki akan jatuh cinta kepada seorang wanita hanya dengan sebuah pandangan. Tapi ingat, seorang wanita akan terkalahkan hatinya dengan sebuah kata-kata. Kan banyak seorang perempuan mencintai laki-laki sing ireng, korengan. Ada apa tidak? Ada. Oh berarti awakmu iki wis soro nemen. Wong elek kok dipilih. Wong gelem nang koyo ngene kok. Ngomong si lanang, kiai, si cantik bukan milik si tampan, tapi si cantik milik si pemberani. Allahumma Muhammad. Jadi cinta itu perlu bukti. Kalian mengaku cinta sama Nabi Muhammad. Laksana bapak nih. Ya bener. Kalau kamu mencintai seorang wanita, langsung ke bapaknya. Jangan curhat sama temennya. Karena kalau Anda curhat sama temennya, terkadang kelihatannya dia mendukung, pada akhirnya dia menikung. Itu gak ada ngaji Pak. Tapi memang kalau anak muda memang sukanya diginiin Pak. Cinta itu perlu pengorbanan. Kalian mengaku cinta sama Nabi Muhammad, tetapi akhlaknya tidak sesuai dengan akhlaknya. Adik-adik yang cantik-cantik, mengaku cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta apa tidak? Cinta apa tidak sama Nabi Muhammad? Benar? Benar? Oh, benar. Orang kalau mau mencintai seseorang,
pasti akan diikuti apa yang dia mau. Salah satu contoh, lek wis wong lanang senang nang wong wedok, ini hanya cinta sesama manusia. Yang mohon, saya jam 1 malam lagi lapar, belikan nasi goreng. Kira-kira sama adik-adik diikutin nggak? Mbak budal nggak? OTW banter sakset. Adik-adik, kalau seandainya mencintai seorang lelaki mengatakan, mohon maaf sayang, aku mencintaimu dengan tulus bukan modus. Terus, ayo dong, apa? Aku menginginkan sesuatu. Kira-kira diikutin ya? Cinta itu jahat, bos. Orang yang mengaku cinta itu jahat. Cinta itu jahat. Kalau cinta itu jahat, pasti banyak orang ketika ia mencintai langsung akad bukan berbuat yang tekad. Orang kalau sudah cinta pasti diikuti. Tetapi kita sering mengaku cinta sama Nabi Muhammad, pemuda-pemudanya Nabi Muhammad, tapi tidak mau mengikuti akhlak Nabi. Maka cinta kita bukan cinta yang tulus, tapi cinta kita cinta yang mau. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam sebuah riwayat hadis, asyabab awwalu man yunadi yaumal qiyamah, asyabab liman yuhibbani wa liman yansuni. Kelak di hari kiamat, pertama kali yang akan dipanggil oleh Rasulullah, pertama kali yang akan digandeng oleh Rasulullah, bukan orang-orang tua, bukan orang-orang yang luar biasa, tetapi siapa yang akan digandeng oleh Rasulullah? Liman yuhibbuni, orang yang mencintaiku dan orang yang mau membantu agamaku, yang mana mereka masih di usia muda. Jadi kalian kelak yang pertama kali akan dipanggil oleh Rasulullah kalau cinta kalian kepada Rasulullah tuh. Nah, namun sekarang nyatanya, realitanya, faktanya, yang mengatakan cinta masih banyak yang keluar daripada syariat Nabi Muhammad. Arek sing nom-nom sik tetap enggak sholat. Bener enggak? Ayo siapa sing enggak sholat nang subuh, acuh. Ya jujur, mending jujur daripada sok enggak jujur. Itu namanya munafik. Banyak enggak yang masih sering meninggalkan sholat, mengaku cinta sama Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mengatakan pray. Adik-adik, cinta enggak sama Nabi Muhammad tapi masih meninggalkan sholat? Banyak apa tidak yang meninggalkan sholat? Banyak. Ingat, saya kasih kunci sukses. 3 hal menuju kesuksesan seseorang. Kita tidak perlu melihat siapa kita tidak perlu melihat kita anak siapa. Semuanya berhak untuk menjadi orang sukses tanpa mengenal latar belakang kita. Karena tidak ada kata sukses tanpa sebuah proses. Jangan terlalu banyak protes. Pengen nggak sukses? Ada anak muda, gimana? Yo aku yo paling wis di Pasirian, sing yo jurusan bangunan paling wis mulai teko lulus teko SMK yang nguli. Cita-cita yang tinggi. Ada seorang ulama Mesir mengatakan, wa in kunta rijlaka fit turab walakin la budda himmatuka fis suraya. Walaupun kakimu menginjak bumi, tetapi ketahuilah kamu harus punya cita-cita setinggi bintang. Ada sebuah kisah seorang budak. Ini kisah nyata di dalam sebuah kitab. Dulu ada, di zaman dulu ada perbudakan. Ada budak. Sekarang sudah nggak ada budak. Budak itu kalau di zaman dulu sejelek-jeleknya manusia. Ada 2 orang budak, yang satu budak A,
yang satu budak B. Si A bertanya sama B, B, kamu ini punya cita-cita apa B? Pokok warak. Pokok kenyu. Pokok kenyu. Kadang-kadang ada anak-anak SMK cita-citanya apa? Pokok urip. Nyaman odi metu ngoro metoro mate sambi mulai. Muhammad sallallahu Muhammad. Ada orang saya pokok kenyang, pokok warak. Akhirnya si B tanya sama si A, kalau kamu A, cita-citanya apa? Pengen jadi raja. Anggap pengen jadi presiden. Ngomong si B, Fred, akak cek bedok lagi. Seorang budak bercita-cita pengen jadi presiden. Seperti anak Pasirian pengen jadi presiden. Apa cuma lulusan SMK kok cita-cita pengen jadi presiden? Tunggu dulu bos. Walaupun SMK di Pasirian bos, tapi takdir Allah tidak ada yang tidak mungkin. Idza arada syai'an ayyaqula lahu. Kalau Allah berkehendak, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Si A ini lalu melanjutkan perjalanan. Si B melanjutkan perjalanan, berpisahlah di tengah jalan. Si B tak lama kemudian ini bertemu dengan sosok seorang penjual warung, penjual nasi, ketemu warung. Ternyata warung ini lagi butuh pembantu. Ketika itu dipanggil, sini budak, kamu mau nggak ikut saya menjadi tukang kora-kora? Ngomong si B, siap, cocok, warung warak. Warung warak. Akhirnya kerja di warung. Tak lama kemudian di sebuah perjalanan ikut sama-sama lagi jalan-jalan wisata. Si B jalan-jalan, si A jalan-jalan. Ketemulah si A sama si B. Tanya si A, B, gimana kamu B kabarnya? Sehat? Gimana? Alhamdulillah, sesuai dengan cita-cita. Saya sekarang menjadi pembantu di sebuah warung. Alhamdulillah saya kenyang tok, nggak pernah lapar. Lek pengen badok, kari mangan, cepet dewe. Kalau kamu apa? Kamu nggak ngelihat saya lagi naik kuda. Si A ini lagi naik kuda. Kok bisa? Kamu jadi apa? Saya sedang saat ini sedang jadi presiden. Waduh, kamu ini pasti bohong. Gak mungkin seorang budak jadi presiden. Maka berceritalah si A. Cerita. Saya diambil pembantu oleh seorang presiden. Presiden punya anak, cuma anaknya gablek. Anaknya nakal. Gara-gara anaknya nakal, nggak mau belajar, nggak mau apa-apa. Ketika ayahnya meninggal, nggak ada yang menggantikan. Karena tidak ada yang tahu urusannya. Yang tahu urusannya hanya saya seorang pembantu. Akhirnya sepakat para menteri mengangkat saya jadi presiden. Akhirnya saya saat ini jadi presiden. Kenapa kok bisa sih jadi presiden? Gara-gara punya kemauan dan cita-cita yang begitu tinggi. Nah makanya kalian jangan kecil hati deh. Jangan mengatakan orang Pasirian nanti lulus dari SMK ini hanya akan menjadi kuli. Jangan, cita-cita kamu akan jadi apa? Nanti akan jadi seorang bos besar, pengusaha terkaya di Indonesia. Yodo amin tak usaha. Siapa yang menyangka saat ini ada seorang anak kecil yang lagi viral? Sopo? Apal kabeh. Wong kong ini saya iya mas. Memang kalau aku dibandingkan dengan Pak Angga tidak bisa, pasti kalah. Karena Pak Angga ganteng, sedangkan aku tidak terlalu ganteng. Tapi walaupun aku tidak ganteng, aku yakin adik-adikku banyak yang mengatakan I love you mendadak. Muhammad. Seorang Farel yang orang Banyuwangi dari pedalaman, orang bukan orang kaya, bukan anaknya seorang konglomerat, bukan anaknya seorang yang terpandang. Tapi saat ini kok bisa seorang Farel terkenal dan menjadi orang kaya? Apa penyebabnya? Seorang Farel mempunyai cita-cita, saya nanti kalau besar bisa jadi seorang artis. Sebelum besar Farel sudah menjadi artis. Apa penyebabnya? Satu, cita-citanya
yaitu tinggi dan punya keberanian dan punya hati yang begitu besar. Lah ini kalau pengen sukses itu kuncinya ada 3. Mau saya kasih kunci? Mau siap melakukan? Siap. Adik-adik, siap nggak melakukan? Siap. Benar? Benar siap melakukan? Kalau Anda pengen sukses, pasti akan mengerjakan. 3. Yang pertama, jangan berani kepada kedua orang tua. Kenapa banyak orang yang gagal di era zaman saat ini? Karena kebanyakan mereka terlalu berani kepada kedua orang tua. Ridallah fi ridal. Ridhonya Allah tergantung keridhaan kedua orang tua. Sedangkan orang tua itu ada 3. Orang tua ada 3, perlu dicatat. Nanti kalau saya tanyakan yang bisa menjawab akan saya kasih hadiah. Saya bawa hadiah kaos. Di sisi. Nanti inti ceramah saya simpulkan, yang bisa menjawab saya kasih hadiah kaos. Ini kaos dengan kata-kata hasil karya saya setiap bulan membuat kaos dengan hasil karya saya. Yang saat ini mencintai itu mudah, mempertahankan yang susah. Insya Allah bulan depan saya akan membuat kaos lagi dengan kata-kata mata bisa melupakan orang yang ia pandang, tetapi hati tidak akan bisa melupakan orang yang ia sayang. Jadi dicatat, ditulis dan dikerjakan. Yang bisa menjawab nanti akan saya kasih kaos. Orang tua itu ada 3. Yang pertama, yang melahirkanmu, bapak karo ibu. Dengerin dulu bos. Yang dalam arti melahirkan itu lek gak ono bapak ibumu meteng. Yo ibumu meteng lah. Lek gak ono bapak ibu meteng lah. Ini meteng izin lah. Mungkin di Pasirian ada. Kalau di Pasirian ada seorang ibu telah lahir dengan tanpa seorang suami, insya Allah besok viral. Tapi sekarang alhamdulillah juga banyak anak-anak SMK, SMA, alhamdulillah hamil tanpa seorang lelaki. Kenapa? Karena hasil keroyokan. Nah, tapi ada di sini. Benar. Ingat, faktor utama yang menyebabkan kamu terjadi seperti itu gara-gara kamu terlalu mengumbar Allah. Mengumbar wong titik-titik kate tiktokan joget-joget overdosis itu yang goyang ini sopo sing buat, jangankan mas-mas ini, aku aja delok sing foto enggak didelok eman, didelok nyaman kan repot. Aku kadang delok HP TikTok, ya Allah singko bagi dua ya Allah, tak deloki glowing ngincling, ya Allah, ya apa ini. Sekarang kan banyak apa tidak? Nah itu pengen selamat, gak bisa selamat. Wis, yang melahirkanmu ayah dengan ibu. Yang pertama. Yang kedua, orang tua itu mayyu'allimuka, orang yang mengajarimu, guru-gurumu. Pengen sukses tapi berani kepada orang tua, kepada yang melahirkanmu, kepada yang mengajarimu, tidak akan ada kata sukses. Yang ketiga, mayyuzawwijuka, orang yang menikahkanmu. Sopo? Mertu. Wis gak usah dibahas, karena sekarang ini masih masa muda, sudah ada yang menikah. Enggak, soalnya kadang ada anak-anak seperti ini sudah menikah, gitu nikahnya sama orang tua lagi. Ini ada kisah deh, ada kisah. Ada sebuah kisah, anak muda umur 17 kayak gini nikah sama nenek-nenek umur 90. Bener. Ketika itu ditanya sama temannya, bos, bro, kenapa kok nikah sama nenek-nenek umur 90? Kaya. Oh, cocok. Paling 1 tahun lagi mati.
Nanti kalau mati hartanya saya kasihkan ke kamu sebagian. Cocok. Nyampe 1 tahun ditanya sama temennya, gimana istrimu? Mati? Enggak. Kapan mati? Paling saulan mana. Dapat sebulan enggak mati. Ternyata si cowok sakit, dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit pasien, dok tolong periksa dok, diperiksa. Kenapa teman saya nih dok? Oh teman kamu saat ini sedang sakit keracunan susu kadaluarsa. Oke. Hati-hati loh. Ojo seneng nang rondo-rondo tuwek loh. Nampak kalongan tuku bakwan naik sepeda ke Balikpapan. Kau salah kui dong. Ya lah pada komando deh dong. Nampak kalongan tuku bakwan naik sepeda ke Balikpapan. Perawan mulai ketinggalan karena janda makin di Rasulullah Muhammad. Nah ini kalau kunci pertama pengen sukses, jangan sekali-kali kalian berani kepada kedua orang tua. Bahkan guru kami Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad As-Satiri, beliau mengatakan la yanjah liman aqali walidih. Jangan mengharap kamu sukses. Tidak ada kata sukses bagi orang yang berani kepada orang tua. Orang tua ada berapa? Ada berapa? Yang pertama siapa? Yang melahirkan. Yang kedua? Yang ketiga? Siap tidak siap untuk taat kepada mereka? Siap tak siap? Lek pengen sukses pasti mengatakan siap. Bahkan yang memerintahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua bukan seorang ulama, bahkan bukan seorang nabi, tapi langsung yang memerintahkan adalah Allah. Wabil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Maka ya, kunci pertama lek pengen hidup sukses, jangan berani kepada kedua orang tua. Yang kedua, kunci sukses adalah jangan pernah tinggalkan ibadah. Enggak ada orang yang sukses itu uang sing males-malesan ibadah teng Gusti Allah. Lek pengen sukses, ibadahmu yang rajin. Karena Allah mengatakan dalam ayat Al-Qur'annya, "Wa may yattaqillah yaj'alahu." Sing apal langsung pakai kaos. Ayo acung. Yang apal ayat itu wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la. Sing apal pakai kaos. Ada yang hafal? Wa may yattaqillah. Anu yai, saya kan SMK bukan santri. Seorang santri bukan harus ada di pesantren. Seorang santri walaupun di SMK bisa menjadi santri selama hatinya berhatikan santri. Walaupun di pesantren kalau hatinya brutal percu. Ada yang hafal? Usik Google. Usik Google. Iki Google iki. Usik Google. Kamu aku lah Google. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhrajan kata Allah. Orang yang bertakwa, yang pertama kata Allah akan diberi jalan keluar. Lek sumpek galau, kembalikan kepada Allah. Awakmu sumpek, kate ujian, kate ngene, kate golek kerja, bertakwalah kepada Allah, akan diberi jalan keluar. Gak duwe-duwe dan Gusti Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang mana rezeki tersebut dengan tanpa diduga. Kau ngerti para ulama? Ngerti ulama boten? Apa kok ulama itu uripe enak-enak? Mobile kinclong-kinclong, bojone ayu-ayu glowing-glowing. Ono bojone Yai Ireng. Ada paling 1-2, tapi rata-rata glowing. Kenapa kok istrinya Kiai glowing?
man arada binina engak model fal modalu. Mun tada modal lah model lah tetina del on del. Oh, ibu-ibu ini. Nah, Bu, lek pengen dari model, Bu, ya modal, Bu. Lek sampean pengen di model, kedua modal, akhirnya tadi del on del. Kenapa? Kok bisa enak hidupnya? Satu, menyatukan hati kepada Allah, yaitu benar-benar bertakwa kepada Allah. Nah, lek pengen sukses, pengen bahagia, bertakwalah kepada Allah. Yang nomor 3, al-jid wal istihad, harus bersungguh-sungguh. Tidak ada hidup di dunia ini yang instan. Gak ono instan. Kadang anak-anak muda sekarang mengatakan semua akan indah pada waktunya. Turu engkau mimpi, insya Allah besok tangi turu langsung pling anak. Tahu Indomie? Ada tulisan apa di Indomie? Indomie instan. Coba langsung pangan. Minta 10, loro weteng enggak? Pasti sakit yang tulisan instan aja masih butuh proses, butuh godok banyu, butuh ngadang, butuh masak. Apalagi kita sebagai manusia biasa pengen sukses harus ada jangan banyak ya, inilah kunci sukses. Kalau pengen sukses ada 3, dan kita jangan hanya mengandalkan aku cinta sama Nabi Muhammad tetapi tidak mau mengikuti jejak kehidupan Nabi Muhammad. Allah mengatakan dalam ayat Al-Qur'annya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbib. Sing hafal kaos. Ayo yang hafal kaos plus dapat uang 50.000. Ayo. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kaos plus uang 50.000. Urusan aku kok iki rugi apa jaring kok wis. Bangun jan maturan arep bitongan tak pati jelas deh kek. Ada yang hafal? Wis sing wedokan. Ono sing hafal dapat kaos sama uang 50.000. Enggak boleh ngeliat HP. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Seket ewu tuku paketan eksis otowet tri chattingan sampai halo papa mama. Ono sing apa? Hah? Enggak ada, wis. Berarti ini perlu ada pelajaran agama semaksimal mungkin ini, Pak. Biar mereka memahami tentang ayat Al-Quran. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian mengaku cinta sama Allah, mengaku cinta sama Nabi Muhammad, fattabi'uni, ikuti jejak kehidupan Allah. Dalam arti ikuti syariat Allah, ikuti jejak kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini adalah sebaik-baiknya panutan. Apa yang tidak ada di Nabi Muhammad? Tadi dilantunkan sebuah ayat oleh Murattil. Laqad kana lakum fi Rasulillahi. Mana kaos tok sing apal? Kaos tok kalau duit. Ayo. Mana cong cepet tablet cong bisa murid di cong. Apa? Lakukan uswatun hasanah. Nek uswatun hasanah ini tono di wono. Ada yang apa? Ya, ayo. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kaos sini. Saya kalau pengajian memang seperti ini, biar apa? Mereka benar-benar menyimak dan memahami. Lek nek hawa gak ono hadiah, wong-wong koyo ngene, rai-rai ngene gak kira ngrungokno. Yes, akhirnya jam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi sungguh ada di dalam diri Nabi Muhammad sebagai sebaik-baiknya panutan. Mau jadi apa? Ada dalam diri Nabi Muhammad.
Mau jadi pemimpin, Nabi Muhammad pernah jadi pemimpin. Mau jadi jenderal, ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah menjadi jenderal perang. Mau jadi pedagang, Nabi Muhammad pernah berdagang. Mau jadi guru, ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah jadi guru. Mau jadi tukang apa saja ada. Pengembala kambing, Nabi Muhammad pernah mengembala kambing. Bahkan Nabi Muhammad pernah kelaparan. Nabi Muhammad pernah bukan Nabi Muhammad tidak bisa meminta langsung sama Allah. Seandainya Nabi Muhammad mau minta, ya Rabb, aku ingin hidup enak, tenang, nyaman, celing, bisa kok. Uang seorang wali saja bisa, apalagi seorang Kiai As'ad Situbondo, seorang kiai besar. Ketika Belanda memasuki Situbondo, santri ini mengatakan kepada Kiai As'ad, Kiai, abang Kiai, abang Kiai. Bukan semangka. Abang Kiai itu Kiai dari atas, dari helikopter. Abang Kiai, semangka dong, semangka. Wih, plak. Kiai, abang Kiai. Coba diambil lalu disigar. Semangka, apa bahasa Indonesia? Esikil. Dibelah, lupa sampai. Karena aku nggak pernah membelah. Adanya membelai. Itu dibelah itu. Enggak Kiai, abang. Semangka. Akhirnya sama santrinya dibelah. Ketika dibelah sama seorang santri, akhirnya ternyata semangka. Seorang wali bisa menjadikan abang sebagai semangka, apalagi seorang Kenapa Nabi mau kelaparan? Kenapa Nabi hijrah sampai ke negeri Sam, sampai berdagang ke negeri Sam? Ingin mengajarkan kepada umatnya, seandainya umat mau mencari sosok seorang panutan, ada dalam diri Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sungguh pantas jika dijuluki dengan Al-Insanul Kamil, manusia yang begitu sempurna, karena di dalam diri Nabi Muhammad ada. Sehingga itu antakon, Nabi kan laki, kalau perempuan ikutilah Sayyidatuna Fatih, karena Rasulullah mengatakan Fatimah bid'atun minni, Fatimah itu bagian dariku. Sayyidatuna Fatimah tidak pernah membuka aurat. Sayyidatuna Fatimah jangankan membuka aurat, lengkuk tubuhnya saja dilihat oleh orang banyak langsung nangis. Lek arek saiki katanya ono dengar pelananan ditakoi, opo kok melaku ngene? Emang ingin dimanja ya, ingin berduaan pret. Ikuti Sayyidatuna Fatimah, insya Allah hidupmu akan bahagia dunia akhir. Nah ini kalau kita mengaku cinta sama Nabi Muhammad, kita hari ini merayakan maulidnya Nabi Muhammad untuk mengekspresikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, maka jangan hanya mengatakan cinta, tetapi harus bisa mengikuti jejak kehidupan Nabi Muhammad. Hafalkan sejarah Nabi Muhammad, bagaimana perjalanan Nabi Muhammad. Ono sing hafal nasabe Nabi 100.000 uang yang hafal nasabnya Nabi. Pulsa saja atau paket dana, nasabnya Nabi. Wetu angko kalak tok nang wong lanang rek. Ya Allah. Najong. Hafal sama nasab Nabi. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Hana bin Huzaimah bin Mutrika bin Iyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nomor satu apa paket dana? Mau pulsa apa pakai dana? Pulsa 100.000. Kartu apa?
Tulis nomor HP-nya. Sekian. Berhasil. Coba dicek kartunya, dicek dulu masuk enggak? Masuk. Masuk. Dapat hadiah 100.000 sudah. Langsung mulai paketan kacong. Sing wedok ini kok kalah nang sing lanangan sih. Kalau sing apa apa wedokan iki? Bener. Apalane par? Ono sing apal par kowe? Piwir berem-berem. Panan coklat kopi. Pengen hafal. Coba ulang-ulang. Piwir siap bareng. Ayo bareng-bareng dina lah. Beno wis Pak, iki gak ono sing hafal ayat gak ono Pak. Nasab gak ono Pak. Wis ngene ae. Ayo 1 2 3. Kok isin? Saya mau tanya sama adik-adik, pulsa 200.000. Urusan saya rugi apa kata nanti wis? Siap? Beneran? Tahun berapakah Sayyidatuna Fatimah meninggal dunia? Kamu sing hafal? Oh, pancen apalane? Wedokan apalane? Siapa kemarin yang sudah dibanting? Ya apa muridnya Pak? Ya Pak? Pak Angga, muridnya sampean apa Pak? Corona. Oh, produk corona. Ya Allah, pantesan iki rada penyakitan. Abdullah, nama ayahnya Aminah ibu semuanya. Abu Talib, Khadijah istri Sadia, Fatimah semuanya tercinta. Sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Dilahirkan yatim dengan kakinya sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka
istiqamita. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Suka duka, yang penuh suka duka. Adil adil tasyadu bilayalil maulidi. Wabari kullu liyabdu min ma'ani ahmadi. Adil adil tasyadu bilayalil maulidi. Wabari kullu liyabdu min ma'ani ahmadi. Wabari kullu liyabdu min ma'ani ahmadi. Wabari kullu liyabdu min ma'ani ahmadi. Bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Sebelum saya tutup ceramah saya, simpulkan 3 poin penting di dalam ceramah saya. Yang bisa menjawab saya kasih kaos. Dan murid Pak Angga lol. Masaki. Ya. Maju. Minta mic 1 wireless. Sebutkan nama dan kelas berapa dan asli mana, takutnya asli Amerika. Mika juara 3 pidato. Masya Allah, luar biasa. Semoga terus bermanfaat. Karena memang saat ini sedang dibutuhkan para daiyah. Terus kembangkan semangatmu, terus kembangkan dakwahmu. Insya Allah nanti akan menjadi seperti para daiyah. Kalau bisa nanti ketika lulus dari sini bisa langsung ke manajemen kami, akan saya masukkan ke grup KPK Komunitas Pendakwah Keren. Alhamdulillah ada yang tahu sama Neng Umi Laila. Di TikTok sekarang lagi viral yang namanya Neng Umi Laila. Itu adalah satu grup dengan kami dan yang menyongsong dia adalah kami. Coba di TikTok ada Neng Umi Laila, asal Sidoarjo, orangnya manis, cantik lagi, suaranya enak. Itulah Rabbi lahul asmaul, yang nyanyi itu dari grup kami, grup KPK Komunitas Pendakwah Keren Nusantara. Maka kembangkan untuk adik untuk akan menjadi seorang daiyah. Siap. Dimulai. Ya, nggak usah tanya lagi, Bing ya. Dari untuk kesimpulan yang saya buat di sini, kita harus taat kepada orang tua, guru, dan yang terakhir bertua. 3 inti poin, bukan kunci sukses, tapi 3 poin inti dari ceramah saya. Iya Pak, sebentar. Oh ya. Siap. Jadi semisalnya kita meneladani sifat Nabi dari yang diceramah tadi, kita harus meneladaninya sifat dengan baik dan benar. Jadi kita itu harus, contohnya semisalnya tadi itu bakti kepada orang tua dan guru. Kalau misalnya melawan kan ada karmanya, iya nggak Pak? Nggih. Boleh. Terus semisalnya saya melawan orang tua, nanti saya dapat karma. Iya Pak. Ya. Sudah wis Pak. Salah. Adik-adik yang laki ada yang bisa menyimpulkan. Ayo maju. Bisa saya minta 1 anak siswa untuk tukang ambil mic. Tukang ambil mic. Ayo. Sini, ikut saya. Siapa? Siapa yang mau jawab barusan? Ya, sampai ambil mic itu. Nah, sini. Dari ceramah tadi yang saya rangkum adalah
berbaktilah kepada orang yang melahirkanmu dan orang yang mengajarimu dan orang yang menikahkanmu atau mertua. Terus itu kunci sukses. Kunci sukses ada 3, dan itu yang kamu sebutkan adalah orang tua itu ada 3. Jadi ada 3 poin ceramah dan ada 3 kunci sukses, ada 3 orang tua. Jadi 3, 3, 3. Tidak usah sebutkan yang 3, 3, 3. Cukup 3 saja dari poin utama daripada ceramah saya. Ada yang bisa jawab? Tak tambahi pulsa 100.000, kaos plus pulsa 100.000. Enggak ada yang bisa jawab? Sudah taruh? Inti ceramah saya yang pertama, ketika ada orang yang menyebut nama Nabi Muhammad, maka balaslah, jawablah, agar kelak kita tidak menjadi orang yang celaka, karena kelak kita butuh Nabi. Yang kedua, kunci sukses ada 3. Yang pertama adalah jangan sekali-kali kalian berani kepada kedua orang tua. Yang kedua, selalu taat beribadah. Yang ketiga, harus berusaha. Dan poin ceramah yang ketiga, orang yang mengaku cinta sama Nabi Muhammad, jangan hanya mencintai melalui lisan, tapi ikutilah jejak kehidupan Nabi Muhammad. Paham nggak? Paham? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Apabila ada salah khilaf atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan bisa yang ingin menyambung silaturahmi dengan kami bisa di follow IG saya moh.asnawi.sofyan. Promosi iya ben laku. Dan doakan kami semoga kami diberikan kesehatan oleh Allah. Karena habis ini kami akan melanjutkan perjalanan safari dakwah kami menuju ke Bondowoso jam 12. Saya harus ada di Bondowoso. Doakan semoga sehat dan terus bisa mendapat manfaat untuk seluruh umat. Mari kita heningkan, tundukkan kepala kita untuk berdoa kepada Allah. Saya minta tidak ada sedikit pun suara. Adik-adikku yang saya cintai, mengheningkan cipta dimulai. Jangan ada suara sedikit pun. Ayo, dengan momen Maulid Nabi, kita memohon kepada Allah dengan berkah Nabi Muhammad. Ayo, saya ingin mengajak adik-adikku untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalian sudah orang baik, namun ayo untuk menjadi orang yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, kami adalah seorang pemuda dan pemudi yang berlumuran dosa. Dalam diri ini terlalu banyak dosa ya Allah. Dalam jasad kami terdapat segudang dosa. Maka di siang hari ini kami mohon dan mengemis kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Kami sering bermaksiat, kami sering meninggalkan syariat. Maka kami memohon ampunan ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, kami sering berani kepada kedua orang tua. Coba kalian ingat, berapa kali kalian berani kepada kedua orang tua? Tidak sadarkah ayah rela kepanasan demi mencari nafkah kita agar kita tumbuh dewasa? Namun saat kita besar, kita malah berani kepada mereka. Ibu rela mengorbankan nyawa demi melahirkan kita agar kita terlahir ke muka bumi ini dengan begitu sempurna. Namun saat kita dewasa, kita berani kepada mereka. Ketahuilah adik-adikku, dosa yang begitu besar adalah dosa ketika kita berani kepada kedua orang tua. Berapa kali kalian berani kepada guru-guru kalian? Terkadang mereka malam tidak tidur demi menyiapkan materi untuk memberikan pelajaran kepada kita. Pagi berangkat ke sekolah demi mendidik kita. Namun saat kita dididik malah kita berani kepada mereka. Ketahuilah, keberanian kita kepada guru termasuk dosa besar. Maka di siang ini ayo kita bertaubat, memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan guru-guru kami. Ya Allah, tercapaikan segala cita-cita kami. Kami mempunyai cita-cita yang begitu tinggi. Tercapaikan cita-cita kami. Kabulkan hajat kami. Permudah urusan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan semuanya siswa dan siswi SMKN Pasirian ini menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, yang sukses dunia akhirat. Tetapkan dan tanamkan dalam hati mereka agar akan hidayahmu, agar mereka selalu berada di jalanmu. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal al. Allahumma ja'alna wal hadirin min khiyari ummati nabiyina Muhammad. Ya Rasulullah, berikan kami syafaat di dunia dan di akhirat. Akui kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.
ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan beranjak dulu anak-anak, jangan beranjak, jangan dibuka pintu sebelah timur itu turun mari balik, ayo yang laki-laki